Kasus korupsi di lingkungan badan usaha milik negara, BUMN, menjadi isu serius yang mencoreng kepercayaan publik serta merugikan perekonomian nasional. Ironisnya, tidak sedikit direksi perusahaan plat merah justru menjadi tersangka korupsi dengan berbagai modus operandi yang merugikan negara secara signifikan. Fakta mencengangkan terungkap sedikitnya 10 direksi BUMN telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Para direksi BUMN ini terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, pengadaan fiktif, hingga penyuapan dalam proyek strategis negara. Fenomena ini menandakan korupsi tidak hanya terjadi di lingkup birokrasi, tetapi juga merasuk hingga ke inti pengelolaan sektor industri strategis milik negara. Deretan direksi BUMN tersangka korupsi ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dan tata kelola perusahaan di sejumlah BUMN. 10 direksi BUMN tersangka korupsi dan kasus yang menjeratnya. 1. Andra Y. Agus Salam, Angkasa Pura II. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agus Salam, atas dugaan suap senilai 96.700 dolar Singapura atau setara 1,23 miliar rupiah. Suap ini diduga sebagai imbalan atas penunjukan PT Inti dalam proyek pengadaan Bagage Handling System senilai 86 miliar rupiah. 2. Sofyan Basir, PLN. Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, terlibat dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau I. Selain Sofyan, 2 mantan dirut PLN lainnya juga pernah terjerat korupsi, yakni Edi Widiono Suwondo, korupsi proyek RISI, dan Nur Pamuji, korupsi pengadaan BBM jenis HSD. 3. Karen Agustiawan, Pertamina. Karen Agustiawan, yang menjabat sebagai dirut Pertamina pada 2009-2014, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas, LNG. Pemeriksaan dilakukan oleh KPK pada 2023, terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan energi strategis. 4. Budi Cahyono, Jasindo. Mantan dirut PT Asuransi Jasa Indonesia, Jasindo, Budi Cahyono, dihukum 7 tahun penjara karena merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi, merugikan negara sebesar 16 miliar rupiah. Ia secara pribadi diuntungkan sebesar 6 miliar rupiah dan 462.795 $. Kasus ini juga melibatkan Ki Agus Emil Fahmi Cornain dan Solihah dari Jasindo. 5. Richard Joslino, Pelindo II. Mantan dirut PT Pelindo II Richard Joslino atau dikenal RJ Lino, menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan kuai kontainer kren, QCC. Kasus ini ditangani oleh KPK sejak Februari 2016 dan sempat menjadi sorotan publik karena melibatkan proyek besar di pelabuhan. 6. Wisnu Kuncoro, Krakatau Steel. Mantan Direktur Produksi dan Riset Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa. Ia merancang kebutuhan fiktif senilai 24 miliar rupiah, yang kemudian disetujui bersama Alexander Muskita dari pihak swasta. Kasus ini melibatkan perusahaan seperti PT Grand Cartage dan Grup Cokro. 7. Emir Syahsatar, Garuda Indonesia. KPK menetapkan mantan dirut Garuda Indonesia Emir Syahsatar sebagai tersangka suap pengadaan mesin dan pesawat dari Rolls-Royce dan Airbus. Ia diduga menerima suap berupa pembayaran rumah di Pondok Indah sebesar 5,79 miliar rupiah, transfer ke rekening Singapura sebanyak 680.000 $, dan 1,02 juta euro, serta pembayaran apartemen di Singapura yakni 1,2 juta dolar Singapura. Aset Emir Syah, seperti rumah dan apartemen, telah disita KPK, serta rekening bank diblokir karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang. 8. Destiawan Soewarjono, Waskita Karya. Pada April 2023, KPK menangkap Destiawan Soewarjono, yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk mencairkan dana supply chain financing, SCF, menggunakan dokumen tidak sah. Dana ini digunakan untuk menutupi utang akibat proyek-proyek fiktif atas inisiatifnya sendiri. 9. Catur Prabowo, Amarta Karya. Pada Agustus 2023, mantan Direktur PT Amarta Karya, Persero, Catur Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU. Ia diduga terlibat dalam pengadaan sekitar 60 proyek subkontraktor fiktif antara 2018-2022 yang menimbulkan kerugian negara hingga 46 miliar rupiah. 10. Desi Aryani, Jasa Marga Waskita Karya. Mantan dirut PT Jasa Marga Desi Aryani, menjadi tersangka kasus korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya, tempat dia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi 3 Sipil 2. KPK menemukan 14 proyek fiktif yang merugikan negara sebesar 202 miliar rupiah akibat pembayaran subkontraktor yang tidak nyata.
Kasus-kasus yang melibatkan direksi BUMN ini dan menjadikan mereka tersangka korupsi mencerminkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan milik negara. Korupsi di level direksi menunjukkan jabatan tinggi tidak menjamin integritas apabila tidak disertai mekanisme kontrol yang ketat dan transparan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan berkomentar.